Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami ya akramal khalqi liman aludu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'alimin yadhiq Rasulullah جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah, kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus para pendahulu Masjid Jami' Mubarak, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka orang tua riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mempanjangkan umurnya, mensehatkan badannya. Dan Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa sunnah, bahwa selain dari puasa Ramadan itu kita disunnahkan untuk berpuasa terutama di Ashhurul Hurum, ya, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya bulan Zulhijjah ini sekarang, ya, yang dari tanggal 1 kemarin kita sudah mulai puasa, ya, 9 hari sampai tanggal 9 nanti, ya. Sekarang kita memasuki bab yang lainnya, bab istihbabis shaumi sittati ayyamin min Syawal. Ya. Bab tentang sunnahnya berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal, ya. Orang kita bilang nyawalin, artinya puasa Syawal. Setelah Ramadan, kemudian Idul Fitri, ya, setelah Idul Fitri puasa lagi 6 hari, ya, sunnah. Hadisnya an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan ini wajib, ya, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal setelah Lebaran, puasa lagi kita 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka seakan-akan dia berpuasa seumur hidup, ya. Dahrun itu artinya seumur hidup, sepanjang tahun dia hidup, ya.
Di sini para ulama mengatakan kenapa demikian? Karena yang bulan puasanya, yang Ramadannya kan 30. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Perbuatan baik itu selalu mendapatkan keutamaan 10 kali. Pahalanya dilipat 10 kali. Jadi kalau 30 kali 10 jadi berapa? 300. Nah, tambahin lagi 6. Yang 6 kali 10 jadi 60, jadi 360, sama dengan setahun. Ya. Kalau tiap tahun kita puasa itu, setiap habis lebaran, habis lebaran, puasa lagi 6 hari, ya. Setiap tahun kita kerjain, seakan-akan kita puasa seumur hidup kita. Nah, artinya betapa besarnya pahalanya, ya. Nah, 6 hari ini apakah harus berturut-turut? Berarti tanggal 1 Syawal itu kan nggak boleh, haram kita puasa di bulan di hari raya, ya. Berarti mulainya tanggal 2. Apakah harus turut-turut? Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, 7, jadi 6 hari, ya. Tidak. Ya, afdolnya memang berturut-turut langsung. Tapi boleh dikerjakan terpisah-pisah. Yang penting masih dalam bulan Syawal, ya. Kita ambil Senin Kemisnya juga boleh. Dapat 2 ntar pahalanya, dapat pahala Senin Kemis, dapat pahala lagi, ya, 6 hari bulan Syawal, ya. Begitu luasnya, begitu banyaknya, ya, kesempatan untuk melipat gandakan pahala buat kita itu, ya. Kita jangan sia-siakan. Kita ambil, ya, semua puasa-puasa sunnah tersebut. Bab istihbabi shaumi al-itsnaini wal khamis. Selanjutnya bab tentang sunnahnya puasa Senin Kemis. Ya, kita sering nih udah pada ngerjain, ya. Nah, itu disunnahkan juga kita puasa Senin dan Kamis. Hadisnya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnaini faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Ini pernah Rasul ditanya oleh para sahabat tentang puasa hari Senin, ya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, dzalika yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari aku dilahirkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Senin itu hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah puasa, ya, pada hari Senin tersebut. Wa yaumun bu'ithtu, dan itu adalah hari aku dibangkit jadi Rasul. Usia 40 tahun, ya, Rasulullah SAW dibangkit jadi Rasul. Kedatangan malaikat Jibril, dikasih wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu jatuhnya pada hari Senin. Maka kata Rasulullah SAW, saya puasa, ya, pada hari itu karena hari itulah saya dibangkitkan menjadi Rasul, ya. Au unzila alayya fi, atau hari itu adalah hari di mana saya diturunkan wahyu kepada saya. Ya, jadi bisa hari itu hari saya dibangkit, bisa hari itu memang saya diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perawinya di sini yang meriwayatkannya ragu. Apa maksudnya sama, apakah kata-katanya itu adalah hari yang aku dibangkitkan padanya,
Atau kata-katanya adalah itulah hari yang pertama kali saya diberi wahyu oleh malaikat, ya. Maksudnya sama, hari di mana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, ya. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Jadi amal ibadah kita, ya, umat Islam gitu, itu dilaporkan atau diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi seminggu 2 kali. Ya. Di para ulama di sini mengatakan bahwa berkali-kali itu ibadah kita tuh diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan. Ada yang harian. Harian itu setiap sholat subuh, waktunya subuh, dengan sholat asar. Di situ ada malaikat yang bergantian melaporkan, mengangkat ibadah kita, amal ibadah kita, ya, yang harian. Jadi ada malaikat malam, ada malaikat siang. Jadi nggak pernah luput nih, kita diawasin terus sama malaikat. Semua yang kita laksanakan, kita lakukan, ditulis, dicatat. Ya, dan setiap sholat asar, nah, yang catat siang itu kembali dia melaporkan. Sedangkan yang malaikat malam turun tuh, bisa asar, ya. Ntar subuh begitu lagi, yang malaikat malam ya melaporkan. Kemudian yang malaikat siang datang, ya, ke semua manusia, ya. Nah, ada yang mingguan. Nah, mingguannya ini nih, Senin dengan Kamis. Pada hari Senin dan pada hari Kamis, ya. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin ketika amal saya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan puasa. Kan bagus. Lagi dalam keadaan ibadah puasa. Dilaporin, wah, sudah dalam keadaan puasa. Itu, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, rawahu Muslim bi ghairi dzikri shaum, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, ya. Hadis selanjutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga, yataharra shaum al-itsnain wal khamis, ya, selalu menjaga puasa Senin dan Kamis. Jadi menjadi rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu puasa Senin, Kamis, ya. Artinya ini ada dalilnya sekarang nih, kita udah tahu nih. Tinggal menjalaninnya. Senin dengan Kamis, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, ya. Hadisnya ini hadis hasan. Bab istihbab shaumi 3 ayamin min kulli syahr. Hadis selanjutnya tentang sunnahnya berpuasa 3 hari di setiap bulan. Jadi sebenarnya setiap bulan itu banyak kita puasa, ya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa yang 3 hari ini, ya. Ya.
Wal afdalu shaumuha fi ayyamil bayd fil ayyamil bayd, ya. Dan yang paling afdal kita puasanya pada hari-hari putih. Itu maksudnya hari putih. Maksudnya hari putih adalah hari di mana bulan itu sedang purnama. Kalau bulan sedang purnama kan putih, cakep. Ya. Jadi artinya di tanggal-tanggal malamnya bulan purnama, siangnya kita puasa. Nah, begitu. Ya. Namanya ayyamul biyud. Ya. Biyud itu artinya putih, abyad. Ya. Wahia, ya, 3 hari tersebut yang dinamakan dengan ayyamul biyud tersebut, ya, al ayyamul biyud, ya, wahia ats-tsalitsah asyar, yaitu tanggal 13, wal rabi'ah asyar, dan 14, wal khamisah asyar, dan ke-15. Jadi maksudnya ayyamul biyud itu adalah hari ke-13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Itu kita disunahkan berpuasa, ya, 3 hari tersebut. Waqila ats-tsani asyar wats-tsalitsah asyar war-rabi'ah asyar. Ada sebagian ulama yang mengatakan bukan 13, 14, 15, tapi 12, 13, 14. Ya, ada 2 pendapat. Ya. Was-sahih al-masyhur wal awwal, ya. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih kuat pendapatnya yaitu yang pertama, yang 13, 14, 15. Ya. Bulannya adalah bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah, bukan bulan Miladiyah, bukan Januari, Februari, Maret, bukan, ya. Bulannya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya, ya. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, dan seterusnya, ya. Jadi bulannya bulan Qamariyah. Sayangnya kita jadi kelupaan dulu nih. Karena kita ingatnya bulan Syamsiyah terus, ingatnya tanggal 1 yang kita tungguin kan tanggal 1 Januari, tanggal 1 Syamsiyah bukan Qamariyah. Jadi keingatnya 13 bulan nasional aja, ya. Padahal maksudnya adalah bulan Qamariyah, ya. Maka usahakan di HP kita ataupun di almanak kita, ya, kalender kita, ya, yang ada bulan Qamariyah. Jadi tahu tanggal 13 kapan, tanggal 14 kapan, ya, tanggal 15 kapan, ya. Hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku diberi wasiat, pesan oleh khalili. Khalili itu artinya kekasihku, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah membahasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khalili. Khalili itu artinya kekasihku, ya. Bisalatin, ada 3 wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Jadi beliau diwasiatkan agar selalu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Itu makanya tadi itu tanggal 13, 14, 15, ya. Yang kedua, waraka'ata yadduha. Nah, yang kedua wasiatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah adalah sholat duha. Jangan ditinggal itu sholat duha.
Ya, jadi jangan tinggal puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, jangan tinggal salat duha. Ya. Wa an utira qabla an anam. Yang ketiga, wasiat Rasulullah adalah jangan ditinggal sholat witir sebelum saya tidur. Jadi sebelum tidur sholat witir dulu, gitu. Ya. Paling gampang habis sembahyang isya dah. Sembahyang isya kita sholat ba'diyah, sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, silakan sampai 13 rakaat. Boleh. Kalau kuat, ya. Hatuk aja dulu dah, hatuk. Ya, habis salat ba'diyah isya, nah tambahin 1 dah, witir namanya. Ya. Muttafaqun alaih. Hadisnya hadis sahih. Ya, jadi wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah maksudnya kepada kita juga semua. Yang pertama, jangan tinggal puasa 3 hari di dalam 1 bulan. Ya. Tadi waktunya itu 13, 14 atau 15. Ada yang membolehkan juga 12, 13, 14. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh waktunya dipisah-pisah juga boleh, pencar-pencar boleh. Ya. Mau dari tanggal 1 juga boleh. Gitu, ya. Atau 2, 3 misalnya, atau di tengah-tengah atau di akhir, silakan. Pas kita ingat, ya, walaupun udah kelewatan, udah puasa aja. Ya. Yang penting masih dalam bulan itu, ya. Dan kemudian yang kedua, warqa'atayad duha. Beliau diwasiatkan jangan sampai ninggalin sholat duha. Ya. Sholat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, ya. Boleh 8 rakaat dan boleh 12 rakaat. Nah, jadi ada beberapa pilihan, silahkan. Kalau 12 kebanyakan, 2 aja dulu dah. Ya, 2 saja dulu. Waktunya kapan? Nah, waktunya sekitar jam 7, jam 8 itu udah boleh, silahkan. Sampai sebelum zuhur. Ya, setengah 12 masih boleh karena belum zuhur. Ya. Salat 2 rakaat itu salat duha. Ya. Afdolnya 8 rakaat. Afdolnya 8 rakaat. Tapi boleh sampai 12 rakaat. Itu, ya. Wa an utira qabla an anam. Yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dan kepada kita adalah sholat witir. Jangan sampai ditinggal sholat witir tersebut. Ya. Di sini Sayyidina Abu Hurairah mengatakan sebelum saya tidur, saya sholat witir dulu. Ya. Afdolnya entar setelah sholat tahajud. Jadi jangan witir dulu sebelum tidur. Tidur dulu, nanti ya bangun, kita sholat tahajud. Setelah sholat tahajud baru sholat witir. Nah, itu yang paling afdol, yang paling bagus begitu. Dengan catatan kalau biasa bangun malam. Itu, ya. Udah biasa nih, biar nggak pakai alarm juga. Ya. Di otak kita udah ada alarmnya, jam 4 itu pasti bangun. Jam 4 kan belum subuh. Ya, wudu, kita sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, ya sebelum subuh tambahin 1 rakaat atau 3 rakaat itu sholat witir kita, itu paling afdol, ya. Tapi kalau nggak biasa, ya, atau misalnya tidak terbiasa sholat tahajud, ya, paling tidak witirnya sebelum tidur atau witirnya setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah isya kita sholat dah. Kalau kita udah sholat nih habis isya, sholat ba'diyah isya, kemudian kita sholat witir,
malam bangun misalnya, nggak apa-apa. Malam jam 3, jam 4 kita bangun, kita sholat lagi, sholat tahajud misalnya. Ya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Habis itu kita mau sholat lagi nih, sholat witir lagi supaya witir terakhir ya. Nggak apa-apa, sholat witir boleh. Ya, witir lagi. Itu ya. Jadi kita witir lagi. Kayak waktu bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, bulan puasa itu kan kita sholat tarawih. Habis tarawih di ujungnya pasti ada witir. Nah, pas malam sambil nemenin istri kita ya bikin sahur, kita sholat tahajud. Ya, mau witir lagi boleh, witir lagi, gitu. Supaya witir itu di akhir sholat kita, adanya di akhir sholat kita, ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW, ij'alu akhir sholatikum witron. Ya, jadikan akhir sholat kamu itu ganjil. Maksudnya adalah sholat witir, ya. Kita tidak mau sholat lagi pun boleh. Sebelum apa namanya? Sebelum tidur nih kita udah sholat witir. Habis itu kita tidur. Nah, malam bangun misalnya, kita sholat tahajud. Ya, habis sholat tahajud, tadi udah witir. Udah nggak usah witir lagi, boleh juga. Ini boleh witir, boleh tidak, ya. Itu ada beberapa pendapat di situ, ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lam ada'ahunna ma ishtu, ya. Lam ada'hunna ma ishtu bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa salati duha wa bi an la anama hatta utira, rawahu Muslim. Hadis selanjutnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku diwasiatkan oleh kekasihku, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini banyak nih yang bilang kepada Rasulullah itu kekasihku, ya. Karena orang yang paling dicintai itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Darda berkata, aku diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, dengan tiga wasiat, ya. Lan ada'ahunna ma ishtu, tidak akan saya tinggalkan sama sekali selama saya hidup. Jadi selama hidup beliau nggak ditinggal, ya, wasiat tersebut. Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulan. Tadi itu. Jadi sama nih wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah dengan kepada Abu Darda, ya. Wa salatul duha, dan yang kedua adalah dengan salat duha, ya. Wa bi alla anama hatta utira. Ya, yang ketiga wasiatnya, aku tidak akan tidur sebelum aku sholat witir. Ya, jadi witir dulu sebelum tidur, ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin saumud dahri kulli, muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, saumu thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan itu saumud dahri kulli, sama dengan puasa seumur hidup. Sama dengan puasa seumur hidup. Kenapa? Sebab tadi lagi, al-hasanatu bi'asyri amsalihha, ya. Perbuatan baik itu dilipat gandakan menjadi 10. Kalau 3 hari kita berpuasa, seakan-akan kita berpuasa berapa hari? 3 bulan, 30. Ya, 3 kali 10. Ya.
Kalau tiap bulan kita puasa 3 hari, berarti sepanjang tahun kita puasa terus seakan-akan. Gitu. Sama yang tadi sholat puasa 6 hari setelah ya pada bulan Syawal setelah Ramadan. Ya. Kalau semuanya kita jalankan nih puasa Ramadan, setelah itu kita ikuti dengan 6 hari seakan-akan seumur hidup. Kemudian kita puasa lagi setiap bulan itu 3 hari sama dengan seumur hidup lagi. Ya udah pahala kita bertumpuk-tumpuk, itu banyak banget. Iya, ya. Itulah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menggantikan umur ya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pendek ini ya dibandingkan dengan usia umur orang-orang atau umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya ratusan tahun, ada yang umurnya sampai 1000 tahun. Mereka ya kalau mereka pada ibadah selama hidup mereka itu bukan main, banyak banget pahalanya. Sedangkan kita cuma 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau enggak ditambah dengan bonus-bonus seperti ini, ya, kita bisa kalah. Nah, makanya jangan malas-malas. Bonus-bonus ini kita rebut terus, ambil terus. Gitu, ya. Wa an Mu'adzah al-Adawiyah annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis selanjutnya dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwa beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam?" Apakah Rasulullah selalu berpuasa setiap bulannya 3 hari? Wahai Sayyidah Aisyah, ya, ada salah seorang sahabiah yang bertanya nih, ya. Qalat na'am. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Oh ya, Rasulullah selalu puasa 3 hari setiap bulan." Ya. Jadi kalau kita kerjain semua nih, banyak banget kita puasa nih sebulan. Ya. Pada Senin Kemis. Kalau 1 bulan berarti 8 kali. Sama yang 3 ini. Berapa jadinya? 11. Ya. Udah 11. Kalau bulan Syawal tambah 6. Iya, 17. Udah lebih dari setengah bulan kita berpuasa tuh. Ya. Banyak banget puasa kita. Qalat na'am. Ya, Sayyidah Aisyah menjawab, "Iya, Rasulullah selalu puasa 3 hari setiap bulan." Faqultu, maka aku berkata, Mu'adzah nih ya, "Min ayyi syahri kana yasum?" Bulan apa saja yang Rasulullah puasain 3 hari itu setiap bulan, ya. Bulan apa aja? Qalat lam yakun yubali min ayyi syahri yasum, ya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan itu tidak dihiraukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bulan yang mana saja. Artinya setiap bulan selalu Rasulullah berpuasa ya 3 hari, ya. Atau maksudnya adalah Rasulullah tidak memperdulikan di hari apa saja, begitu, dalam 1 bulan tersebut. Jadi nggak mesti harus 13, 14, 15, ya. Kapan kita sehat, kapan kita sempet, ya, nggak begitu banyak kerjaan, ya, kita puasa. Nah, itu dapat 3 hari sebulan, oh cakep dah. Nah, gitu, ya, diboleh. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta min asy-syahri 3 fasum 13 wa 14 wa 15." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumta min asy-syahri 3, apabila kamu berpuasa pada setiap bulan 3 hari,
ya, fasum, maka puasalah 13 tanggal 13, wa 14 dan tanggal 14, wa 15 dan tanggal 15. Ya, rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi afdalnya yang 3 hari kita puasa setiap bulan itu adalah al-ayyamul bid, artinya hari-hari yang malamnya itu terang bulan, ya, yaitu tanggal 13, 14, 15. Afdalnya itu. Tapi kalau nggak bisa pada saat itu, kita lagi sakit, kita lagi kurang sehat, ya, misalnya boleh kita pilih yang hari yang lainnya. Yang penting dalam 1 bulan itu ada 3 hari kita berpuasa, ya. Wa an Qatadah ibn Milhan radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami ayyamil bid. Ya. Dari Qatadah ibn Milhan radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk puasa 3 hari al-bid, 3 hari yang malamnya terang bulan. Apa itu? Salasa asyra, yaitu malam 13, artinya tanggal 13 siang, puasa siang, ya. Wa 14 dan tanggal 14, wa 15 dan tanggal 15, ya. Rawahu Abu Dawud. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bidhi fi hadarin wala safarin. Rawahu An-Nasa'i bi isnadin hasan. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak puasa. Jadi puasa terus, ya. Ayyamil bid, yaitu pada hari-hari yang malamnya terang bulan, hari 13, 14, 15, ya. Fi hadarin wala safarin, baik beliau ada di rumah, ada di Madinah, ataupun dalam perjalanan. Jadi walaupun dalam perjalanan, kalau itu tanggal 13, 14, 15, beliau selalu puasa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam perjalanan itu dibolehkan kita tidak puasa. Kita bulan Ramadan juga, kalau lagi dalam perjalanan yang jauh di atas 85 km, ya boleh kita nggak puasa, asal diganti nanti kalau yang wajib kalau bulan Ramadan, ya. Apalagi puasa sunnah, ya, pasti diperbolehkan kita tidak puasa. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa, baik beliau ada di rumah, ya, di Madinah, ataupun dalam perjalanan, beliau tetap berpuasa, ya. Artinya betapa puasa 3 hari ini, ayyamul bid ini, ya, puasa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu An-Nasa'i bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dengan isnadnya yang hasan, ya. Kita lanjutkan. Bab fadli man fattara sha'iban, bab tentang keutamaan orang yang memberikan buka puasa buat orang yang puasa. Jadi kalau ada orang puasa, ya, kita kasih makanan buat dia buka puasa, nah itu pahalanya besar, ya. Wa fadlus sha'imil ladzi yu'kalu 'indahu wa du'aul akili lil ma'kuli 'indahu. Dan keutamaan orang yang berpuasa yang makanan orang yang diberikan, yang memberikan itu dimakan oleh orang yang berpuasa. Jadi utamanya besar banget makanan yang kita kasih buat orang berbuka, gitu maksudnya, ya. Kan kalau bulan puasa itu kita kan banyak itu, ya, masjid biasanya ngumpulin tuh makanan dari, ya. Nah itu pahalanya besar sekali, ya. Bukan bulan puasa doang, ya, di luar bulan puasa juga begitu, ya. Beserta doa orang yang memakannya. Orang yang berpuasa kan pasti buka puasa
berdoa pasti, ya. Nah, doanya itu kita kebagian orang yang memberikan buka puasanya, ketika orang tersebut berbuka, ya, kita kebagian doanya, keberkahnya kebagian. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'un, ya. Hadisnya yang pertama dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa buat orang yang berpuasa, ya, fattara sha'iman, fattara itu artinya memberi buka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka orang yang memberi makannya ini itu sama dapat pahalanya, dapat pahala puasanya orang yang berpuasa, ya. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, ya, bahkan orang yang puasa itu tidak akan kurang pahalanya dia walaupun dikasih kepada orang yang memberi buka puasanya, ya. Ini lagi-lagi adalah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih banyak lagi pahalanya, supaya untuk ngejar tuh orang-orang yang sebelum kita yang umurnya panjang-panjang, ya, kita supaya lebih banyak, cepat, ya. Ada lagi nih, ya, kita lagi nggak puasa nih, ya Allah nggak dapat pahala puasa nih, kita beliin aja roti, apalagi kalau nasi uduk. Wah, bukan main pahalanya, lebih besar lagi itu. Dapat puasa, dapat pahala puasa orang yang berpuasa. Ya. Apalagi kita puasa, tambah lagi, bukan main, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Hadis selanjutnya dari Ummu Umarah al-Ansariyah. Ini ada orang perempuan nih, ya, sahabat perempuan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Pernah suatu ketika Rasulullah datang bertamu ke rumah al-Ansariyah ini, ya. Faqamat ilaihi faqaddamat ilaihi ta'aman, maka Ansariyah ini, ya, memberikan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, ya. Tamu datang ke rumah, ya, paling tidak kita suguhkan, ya, apa yang kita punya, ya, paling tidak air lah, ya. Faqal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuli. Di si perempuan ini, Ansariyah ini, yang memberikan makanan kepada Rasulullah, karena Rasulullah datang ke situ, ke rumahnya, ya, bertamu, dan diberikan, silahkan ya Rasulullah dimakan. Kata Rasulullah, kuli. Rasulullah mengatakan, ayo bareng-bareng makan, nah, gitu maksudnya, ayo makan, silakan bareng-bareng, ya. Faqalat, maka beliau ini, ya, mengatakan, inni sha'imah, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi si siapa namanya, Ansariyah ini, yang perempuan ini berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inna sha'ima tusalli alaihi malaikatu idza ukila indahu hatta yafruhu, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa, tusalli alaihi malaikah, malaikat itu selalu mendoakan dia, mendoakan orang yang berpuasa, ya. Malaikat nih yang memberikan doa. Doanya malaikat itu adalah istighfar. Istighfar itu artinya memohonkan ampun kepada orang tersebut, ya. Idza ukila indahu hatta yafruhu, apabila ada orang yang makan di rumahnya tersebut, ya, hatta yafruhu, sampai mereka selesai makan, ya. Rabbana qala hatta yashba'u,
Ada sebagian lagi yang meriwayatkan sampai mereka kenyang, jadi orang berdua dimakan. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan ini hadisnya hadis hasan. Ya. Hadis ini menjelaskan pertama, ya, bahwa yang punya rumah sebetulnya juga boleh makan apa yang disuguhkan tersebut. Suka kan kita bilang apa? Kita sediain, orang nih ada tamu datang, kita sediain makanan. Ayo silakan makan gitu. Nah, tamunya bilang misalnya, ayo bareng-bareng saya makan. Enggak, saya kan punya rumah. Nah, saya kan yang punya rumah, masa makan ntar apa namanya? Ntar borok siku. Misalnya. Enggak. Boleh, yang punya rumah juga boleh makan bareng-bareng dengan tamunya tersebut. Bahkan di sini, nah, kata para ulama ini mengatakan Rasulullah menyuruh tuan rumahnya duluan yang makan. Kan tadi sebelum Rasulullah makan, Rasulullah bilang apa tadi? Kuli. Ya. Ayo silakan makan duluan. Gitu. Cuman dia lagi puasa. Makanya ini beliau nggak makan karena lagi puasa. Ya, Rasulullah yang makan. Ya. Nah, jadi ketika Rasulullah makan tersebut, ya selama itu yang puasa ini yang memberikan makan itu dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, didoain sama malaikat selama dia masih makan terus. Ya. Yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan sunnah kepada kita, ya, sunnah bahkan muakkadah kepada kita, kalau disuguhin makanan, kita lagi menamu ke rumah orang, ya, makan. Lihat Rasulullah makan itu, ya, jangan suka nampik. Ya, kita kadang-kadang disuguhin makanan gitu, kita datang ke rumah orang suka makanan, ya udahlah di rumah juga ada. Ya, udah kenyang. Apa misalnya, ya udah sering banget makan itu, udah makan sini, kalau anak-anak sini dah, nggak boleh itu begitu. Iya. Kenapa? Sebab orang yang memberikan makan tersebut, orang yang menyuguhkan makanan tersebut, ya, setiap makanan yang dimakan oleh tamunya itu, dia mendapat pahala itu. Jadi kalau dia nyediain makan kita kagak makan, nggak dapat pahala dia. Rasulullah SAW itu selalu makan. Kalau disediain makanan gitu, udah dimakan. Ya, memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita datengin, ya. Kemudian selama kita makan tersebut, ya, itu diberikan pahala orang tersebut, ya. Kemudian selama itu juga didoain oleh malaikat, tuh, ya. Bahkan sebagian ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu selalu kalau makan itu di tempat orang yang dikasih disuguhkan itu selalu makan banyak. Supaya apa? Supaya pahalanya banyak nih kepada orang yang memberikan tersebut. Ya. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd ibn Ubadah. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Sayyidina Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khubzin wa zaitin. Ya. Maka Sayyidina Sa'd bin Ubadah menyuguhkan sepotong roti dengan zait. Zait itu minyak. Minyak itu maksudnya adalah minyak zaitun. Ya, itu biasa orang Arab itu makan biasanya apa aja pakai minyak zaitun. Ya, kacang namanya hummus. Nah, itu dihaluskan pakai minyak zaitun di atasnya. Itu biasa. Kalau kita enggak, kita pakai minyak apa dah? Makan dipakai minyak. Nggak ada, pokoknya pakai bumbu lah istilahnya, ya. Jadi roti dengan itu. Fa'akala, maka Rasulullah SAW makan. Nah, disediain ya Rasulullah makan. Ya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Maka kemudian Rasulullah mendoakan, ya, Rasulullah mendoakan kepada orang yang memberikan makan tersebut, ya. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya. Apa artinya? Aftara indakumus shaimun. Mudah-mudahan, ya, nanti ada orang yang berpuasa bisa kamu berikan makan, kamu bisa berikan buka puasanya. Itu doanya Rasulullah setelah mendapatkan makanan dari, ya, Sa'ad bin Ubadah. Wa akala ta'amakumul abrar, dan mudah-mudahan nanti banyak orang soleh, orang baik yang makan makananmu. Ya, jadi kan didoain terus. Kalau yang makan orang alim, orang soleh, dia tahu bagaimana caranya makan, bagaimana mendoakannya. Jadi kalau kita berikan makan kepada orang soleh, orang yang alim, pastikan dia doain kita. Tambah banyak kita puasanya, pahalanya, ya. Wassallat alaikumul malaika, dan mudah-mudahan malaikat mendoakan kamu. Itu doanya dia, doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini doa ini mestinya kita baca setiap kita dikasih makan sama orang. Jadi kalau ada orang, kita datang bertamu, kemudian disuguhkan makanan, kita makan, habis selesai makan, kita baca nih doa ini, ya. Akala ta'amakumul abrar, aftara indakumus shaimun, wa akala ta'amakumul abrar, wa sallat alaikumul malaikah. Ya, itu doanya. Jadi kita doain yang punya rumah tersebut, ya. Nah, itulah beberapa hadis yang kita sudah baca banyak sekali, ya, mengenai hadis mengenai puasa sunnah, ya. Udah banyak tuh. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa 3 hari, ada puasa Asyura, ada puasa Zulhijjah, ya. Kita dalam bulan Zulhijjah sekarang nih, ya, masih ada kesempatan buat kita yang masih mau berpuasa. Dari tanggal 1 kemarin udah disunnahkan kita berpuasa 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9, ya. Kalau nggak bisa, udah tanggal 8, tanggal 9 besok kita puasa Rabu sama Kamis, karena Jumatnya kalau tanggal 8 tanggal 9 kan bisa juga nggak ada, udah habis. Ya, kalau nggak bisa tanggal 8, tanggal 9-nya puasa Arafah, karena hadisnya khusus, ya, puasa Arafah tersebut, ya. Kita puasa hari Arafah, hari Kemisnya kita puasa, ya. Ini di bulan Zulhijjah. Dan terakhir tadi ini adalah pahala orang yang memberi makan atau memberi buka puasa, ya, kepada orang yang berpuasa. Ya, bagaimana cara kita mendoakannya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa kita amalkan, kita bisa jalankan, ya. Nggak ada orang mati karena puasa, kelaparan kecuali sakit. Ya, kalau lemes ya udah nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa menjalankannya walaupun dengan sedikit, ya. Tapi yang sedikit itu kalau terus-terusan, ya, itulah yang terbaik, ya. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Paling baik ibadah kita adalah yang terus konsisten dilaksanakan walaupun cuma sedikit, gitu, ya. Walaupun cuma sedikit tapi kita terus jalankan. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.